Dokter forensik nyatakan Herianti dalam kondisi sehat. Polda Sumsel akan lanjutkan pemeriksaan Herianti. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan memastikan Herianti, anak bungsu Akiditio, dalam kondisi sehat. Herianti kembali akan menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel terkait sumbangan dana 2 triliun rupiah yang hingga kini belum ada kepastian dan ada tidaknya dana tersebut. Tim medis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Herianti bersama dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara yang ditugaskan oleh Polda Sumsel. Usai melakukan pemeriksaan selama 15 menit, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel, Kompol Mansuri, memastikan kondisi Herianti, anak bungsu Akiditio, dalam keadaan sehat dan tidak lagi menggunakan oksigen. Dalam pemeriksaan tersebut, tim medis hanya melakukan pengecekan kesehatan biasa dan melakukan wawancara terkait sakit yang diderita oleh Herianti. Dari hasil pemeriksaan, kondisi Herianti baik-baik saja dan saturasi pernapasannya juga sudah kembali normal, sehingga tabung oksigen yang sebelumnya digunakan Herianti sudah dilepas. Oh, keadaan baik dok ya? Sehat dok ya? Berarti sekarang nggak pakai oksigen ya dok? Enggak. Tadi katanya PCR dok? Enggak pakai, sudah dilepas. Sudah dilepas oke? Saturasinya bagus. Setelah dinyatakan sehat, Herianti akan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel terkait dana hibah sebesar 2 triliun rupiah yang hingga kini belum jelas tidak ada dana tersebut. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Polda Sumsel mengirimkan tim psikolog dari pusat melakukan pemeriksaan kejiwaan dari Herianti Tio. Polda Sumsel masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan serta swab PCR COVID-19 terkait gaduhnya sumbangan senilai 2 triliun rupiah. Selain psikolog dari Polda Sumatera Selatan, Polda Sumsel juga meminta bantuan tim psikolog dari Jakarta terkait pemeriksaan Herianto Tio. Pemeriksaan psikologis tersebut sudah dilakukan dan masih menunggu hasil dari pemeriksaan. Sejak menjalani pemeriksaan hari pertama, Herianti Tio mengaku terganggu kesehatannya sehingga pemeriksaan dihentikan sementara. Tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk sementara masih menunggu hasil tes swab PCR dari Dinas Kesehatan. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi menyatakan pemeriksaan akan tetap dilanjutkan menunggu dari hasil pemeriksaan kesehatan serta kejiwaan psikolog Herianti. Kapolda Sumatera Selatan secara pribadi sudah memberikan maaf, namun permasalahan ini tetap akan dilakukan penyidikan Herianti yang masih berstatus saksi. Psikologi oleh psikolog yang ada di Polda. Ya, hasilnya masih nunggu karena kan tidak bisa masuk keluar. Yang kedua, kita juga meminta bantuan kepada psikologis yang ada di Jakarta terkait dengan tambahan-tambahan untuk pemeriksaan khususnya terkait psikologi. Hari ini progresnya baru itu, karena yang bersangkutan belum bisa di... Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, karyawati PT Asuransi BRI Life yang bertugas di 4 Lawang menjadi buronan pihak kepolisian karena telah menggelapkan uang premi asuransi milik ratusan orang nasabah. Pelaku telah menjalankan aksinya sejak tahun 2019 lalu dengan membawa kabur uang nasabah sebesar 1,2 miliar rupiah. Pelaku penggelapan uang premi asuransi milik nasabah, Nur Rahmah Fitri alias Fitri, mantan karyawati PT Asuransi BRI Life, Tebing Tinggi, Kabupaten Patlawang, asal Kota Palembang. Pelaku tinggal di Perumnas Ajib Mekarjaya 4 Lawang telah ditetapkan sebagai statusnya menjadi tersangka oleh Polsek Tebing Tinggi, saat ini buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Terkuaknya kasus penggelapan uang nasabah yang dilakukan oleh tersangka berawal pada September 2020 lalu. Saat itu, salah satu korban mengecek pembayaran premi asuransi miliknya, ternyata tidak sesuai dengan dana yang sudah disetorkan korban selama ini melalui tersangka. Korban kemudian melapor ke Polsek Tebing Tinggi 4 Lawang.
baru 6 bulan. Ini Bapak tahu sebelumnya ini milik siapa? Milik tahu. Siapa? Rahma Fitri. Ini Bapak beli rumah ini langsung ke Fitri atau dari pihak keluarga? Langsung ke pihak keluarga Fitri. Keluarga Fitri. Saat polisi mendatangi kediaman tersangka, ternyata rumah tersebut telah dijual keluarga suami tersangka. Langsung pihak bank yang langsung memotong pinjaman Bapak? Jadi pinjaman kami itu pencairan itu dipotong biaya administrasi termasuk biaya asuransi berilap itu di situ. Yang langsung memotong pihak dipotong. langsung gitu ya? Nah, langsung di situ Pak, langsung di rekening bank itu. Bapak yang ngasih cash bukan? Tidak, di rekening bank itu. Kapolsek Tebing Tinggi Kompol Asep Supena menyatakan dari hasil pemeriksaan terhadap para korban, diduga tersangka sudah menjalankan aksi penipuan sejak tahun 2019 lalu. Saat ini sudah terdata sebanyak 76 orang menjadi korban aksi penipuan dan tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Dari beberapa yang mengikuti asuransi tersebut, uang daripada premi asuransi diduga digelapkan oleh daripada oknum karyawan BRI lain. Polisi telah menetapkan tersangka dalam daftar pencarian orang. Tersangka dijerat dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumsel ungkap prostitusi online libatkan ABG. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, Subdit Renakta Polda Sumatera Selatan mengamankan seorang muncikari di sebuah hotel di Kota Palembang bersama 3 perempuan yang siap melayani pria hidung belang. Mirisnya, ketiga perempuan yang ditawarkan melalui aplikasi media sosial ini adalah anak di bawah umur berusia belasan tahun. Desi Nirmala, 20 tahun, langsung digelandang untuk menjalani pemeriksaan di Subdit Renakta Mapolda Sumatera Selatan. Mucikari ini ditangkap di sebuah hotel di Kota Palembang bersama 3 perempuan yang akan dijualnya kepada lelaki hidung belang dengan harga yang telah disepakati. Mirisnya, ketiga perempuan tersebut berstatus anak baru gede alias berusia belasan tahun yang diiming-iming sejumlah uang untuk melayani lelaki di kamar hotel. Besaran tarif yang ditawarkan Rp600.000 sekali kencan atau Rp1,5 juta untuk 2 perempuan melayani 1 laki-laki. Dari keterangan kepolisian, para ABG ini juga melayani kencan bertiga atau threesome. Sang mucikari yang baru tamat sekolah ini menyatakan para ABG dijajakan melalui akun aplikasi di media sosial. Para ABG tersebut yang meminta untuk dicarikan teman kencan berbayar. Polisi juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang hasil transaksi bisnis esek-esek tersebut. Sang mucikari mengaku hanya meminta uang pulsa sebagai upah. Dari ketiga ABG ini dilakukan transaksi uang sebesar Rp2.100.000 untuk kencan short time. Kalau dari mereka itu terserah, tapi kalau saya cuma minta paket. Jadi kamu dapat penawaran mereka berapa? Dari yang kemarin Tigo 2.100.000 Tigo Wong. Tiga uang berapa rupiah? Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Mapolda Sumatera Selatan AKBP Tulus Sinaga menyatakan sangat miris melihat para ABG ini menjadi korban yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua. Ironisnya lagi, justru para ABG ini sudah beberapa kali melakukan melayani lelaki hidung belang. Pelaku ini dengan sengaja memperjualbelikan anak-anak di bawah umur. Dia mencari pembeli, artinya pembeli itu orang yang akan menggunakan. Kemudian anak tersebut diantar ke hotel, di mana di hotel tersebut sudah ditunggu oleh yang calon konsumennya. Muncikari ini terancam pasal melakukan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur serta tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp200 juta. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang petani di Kabupaten Patlawang harus berurusan dengan pihak kepolisian karena ulah bejatnya melakukan percobaan pemerkosaan terhadap keponakannya sendiri. Pelaku sudah 2 kali melakukan upaya percobaan pemerkosaan tersebut. Pelaku percobaan pemerkosaan Indra Gunawan, 48 tahun, yang berprofesi sebagai petani, warga desa Nanjungan, Kecamatan Pasemah, Air Keruh, Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan, digelandang anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Patlawang ke Mapolres Patlawang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diamankan polisi berdasarkan laporan korban Riza Surisni, 43 tahun, ibu rumah tangga yang tak lain merupakan keponakan dari pelaku sendiri. Percobaan pemerkosaan yang dilakukan pelaku terjadi pada 10 Juli lalu sekitar pukul 3 dini hari.
Saat itu, pelaku masuk ke dalam rumah korban kemudian menuju kamar tidur korban dan langsung memeluk korban yang saat itu sedang tidur pulas di dalam kalambu. Korban yang terbangun melakukan perlawanan dan berteriak hingga suami korban dan seisi rumah terbangun. Di hadapan penyidik yang memeriksanya, pelaku berkelit saat kejadian dirinya dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh minuman keras. Dan pelaku juga mengaku cemburu terhadap kedekatan dan perhatian orang tua korban terhadap istrinya hingga dirinya nekat melakukan percobaan pemerkosaan. Tidak ada maksud tujuan memperkosanya. Aku tuh hilang akal. Ada yang antar balik, diantar ke situ. Suruhnya naiklah katanya, kau lah sampai. Terus aku naik, ngedor, ada yang buka pintu. Aku masuk, tahu-tahu. Aku sadar lah saling peluk sama orang tua aku tuh. Orang tua aku ngomong, nak kau tuh ngapa kau nih nak katanya, apa kau nih kesurupan, bukan hendak kau lagi nak. Menurut Kasat Reskrim Polres 4 Lawang AKP Wanda Dira Bernard, tersangka diamankan di kediamannya tanpa melakukan perlawanan. Dari pengakuan korban diketahui pelaku sudah 2 kali ini melakukan upaya percobaan pemerkosaan terhadap korban. Akibat ulahnya, pelaku bakal dikenakan pasal 285 KUHP dan terancam hukuman di atas 7 tahun kurungan penjara. Setelah didapatkan hasil penyelidikan bahwa ternyata pelaku ada di rumah, kemudian dilakukan penangkapan pada jam 18.30 pelaku di rumahnya. Untuk tersangka kita sementara jerat pasal 285, dijuntukan 53, percobaan pemerkosaan dengan ancaman hukuman 7 tahun ke atas. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang pelaku pembegalan terhadap seorang pelajar dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres 4 Lawang. Pelaku merupakan residivis, terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas di kakinya karena saat dimintai menunjukkan keberadaan rekannya mencoba kabur. Pelaku merupakan residivis kambuhan ini terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi karena saat diminta menunjukkan keberadaan rekannya mencoba melarikan diri. Hartono, warga desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang, ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres 4 Lawang karena keterlibatannya bersama satu rekannya yang masih buron melakukan pembegalan terhadap Zaki, pelajar warga desa Endalo, Kecamatan Lintang Kanan pada Maret 2021 lalu. Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor bersama temannya, dipepet dan diserempet oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor hingga korban terjatuh. Pelaku kemudian mendekati korban sembari mengancam dengan senjata tajam. Merasa takut, korban berlari meninggalkan sepeda motor miliknya dan langsung dibawa kabur oleh para pelaku. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti sebilah senjata tajam jenis parang. Kasat Reskrim Polres 4 Lawang AKP Wanda Dira Bernard menyatakan pihaknya masih memeriksa kemungkinan keterlibatannya di sejumlah aksi pembegalan. Dari pelaku langsung mengancam untuk segera dari korban itu meninggalkan motornya karena takut diancam, karena korban meninggalkan motornya dan ketakutan. Tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP dan terancam hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi viral preman kampung, palak pedagang, dan sopir angkot. Tetaplah bersama kami. Cek mana kau? Atau obatnya, ampunnya? Ampunnya. Ansapnya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono. This update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, seorang preman kampung di Kota Palembang ditangkap Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan usai membuat resah masyarakat. Pelaku sering meminta uang kepada pedagang dan sopir angkot sambil membawa sebilah pedang dan celurit. Inilah video rekaman salah satu pengendara menggunakan ponsel saat pelaku pemalakan beraksi. Pelaku menenteng sebilah pedang dan celurit mondar-mandir di tengah keramaian. Dengan gagahnya, pelaku mengancam menggunakan senjata tajam dan membuat resah masyarakat. Tak butuh waktu lama, aksi yang viral di media sosial ini langsung ditindaklanjuti kepolisian. Pelaku ditangkap Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan di kediamannya. Pelaku yang sempat mengatakan tidak takut dan menentang polisi ini tak berkutik diam bak ayam sayur saat digelandang petugas. Eko Saputre alias Eko, pelaku pemalakan yang meresahkan masyarakat ini sering mengancam apabila tidak diberikan uang. Sasarannya para pedagang dan sopir angkot. Bahkan pelaku pernah menghancurkan etalase pedagang. Pelaku juga pernah memalak pengguna jalan yang melintas. Pelaku minta maaf terutama dengan istrinya yang sedang hamil besar.
Pelaku merasa sedih tidak bisa mendampingi istrinya nanti saat lahiran. Eko Saputra alias Eko mengaku meminta uang terhadap sopir angkot dan pedagang karena butuh uang untuk membiayai istrinya yang sedang hamil. Ya mau cari duit. Ya, tapi Siapa yang diminta uang siapa? di mobil angkot. Mobil angkot. Ya, dikasih 2.000. Tahu itu perbuatan salah? Iya salah, tahu. Kenapa masih dilakukan? Enggak lagi. Untuk apa uangnya? Untuk ini. Kenapa istrinya? Istri saya lagi hamil. Kasubdit Jatanras Polda Sumatera Selatan, Kompol Christopher Panjaitan menyatakan, preman pemalak ini ditangkap karena melakukan pengancaman dan pengerusakan. Aksi pelaku yang sudah meresahkan warga sekitar ini bahkan viral di media sosial. Pengancaman dan pengerusakan dari toko atau warung yang terhadap korban, merasa dia preman ataupun ya pelaku lah ya, mungkin merasa hebat dia mengacungkan tombak ini dengan parang, lalu mengacungkan itu dan merusak instalasi dari rumah dari korban yang dimiliki oleh korban tadi. Pelaku terancam pasal 335 KUHP atau pasal 406 KUHP dengan barang bukti sebilah pedang dan celurit serta tombak yang dibawa pelaku dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Seorang pelaku spesialis penggelapan kendaraan bermotor dan handphone dengan modus meminjam kemudian dijual ditangkap polisi. Pelaku ditangkap setelah menjual sepeda motor milik temannya sendiri. Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menangkap Slamet Imam Sampurna, pelaku penggelapan barang berharga milik sejumlah temannya. Pelaku ditangkap di kosan kawasan Rumah Susun Blok 41 Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Dalam penangkapan, pelaku tak bisa berkutik dan mengakui perbuatannya setelah korban yang ikut dalam proses penangkapan menerangkan kejahatan pelaku kepada polisi. Tanpa perlawanan, pelaku kemudian dibawa petugas ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku sudah beberapa kali menggelapkan barang berharga temannya sendiri. Kasus terakhir, membawa kabur sepeda motor temannya sendiri kemudian dijual. Depan, alasannya mau ketemu siapa orang di depan. Boncengan mereka berdua. Setelah sampai di depan yang disampaikan katanya tujuan itu, kamu tunggu dulu di sini sama si yang punya motor kan. Nah, dia bilang aku ada uang aku ketinggalan sama nenek aku. Nah, sehingga dia pulang ke neneknya. Nah, tapi bukan dia ke neneknya, dia pulang motor itu langsung ke daerah Mariana dia jual. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap waspada. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Perminta maaf Kapolda kisruh sumbangan 2 triliun rupiah. Satu lagi nakes wafat derita COVID-19. Gurihnya tewan khas Palembang berlimpah kuah racikan rempah-rempah.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri meminta maaf langsung kepada masyarakat Indonesia khususnya warga Kota Palembang dan Sumatera Selatan terkait polemik kisruhnya dana bantuan COVID-19 senilai 2 triliun rupiah. Berlangsung di dalam gedung Promoter Mapolda Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indra Heri menyatakan pernyataan langsung permintaan maafnya. Irjen Pol Eko Indra Heri secara tulus menyatakan maaf sebesar-besarnya terkait kisruhnya dana bantuan sebesar 2 triliun rupiah yang hingga kini masih dipertanyakan. Sebelumnya pada tanggal 26 Juli lalu, keluarga almarhum Aki Ditio secara simbolis menyerahkan bantuan untuk warga Sumatera Selatan, khususnya Palembang, terkait penanganan COVID-19 berjumlah fantasi senilai 2 triliun rupiah. Akan tetapi, justru dana tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh pihak keluarga Aki Ditio. Bahkan dianggap hoax. Terbukti jumlah dana tidak mencukupi di dalam saldo rekening Biliet Giro. Kapolda mengatakan hal ini terjadi karena tidak kehati-hatiannya selaku individu ketika mendapatkan informasi dana bantuan tersebut. Percayalah, tebarkan terus saja kebaikan, karena pada akhirnya Tuhan Yang Maha Esa yang akan menilai apa yang kita lakukan. Terima kasih, sekali lagi saya mohon maaf atas kegaduhan ini, walaupun ini sifatnya pada pribadi, tetapi saya tidak lepas jabatannya sebagai Kapolda. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi, bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Tetap tebarkan kebaikan. Ayo kita sama-sama menanggulangi COVID-19. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski telah memohon maaf, tim internal Mabes Polri tetap melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda. Sementara itu, petugas Polda Sumsel masih akan memeriksa Herianti Tio, anak bungsu Aki Ditio yang memberikan sumbangan secara simbolis kepada Kapolda Sumsel. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Pemasangan patok di kampus C Bina Dharma Palembang berlangsung ricuh hingga nyaris terjadi baku hantam. Pasalnya, kuasa hukum dari Yayasan Bina Dharma datang ke lokasi dan tidak terima lahan kliennya dipasang patok oleh pihak penggugat. Pemasangan patok di halaman kampus C Bina Dharma di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Silabranti, Kecamatan Jakabaring, Palembang dilakukan tim kuasa hukum dari Rifai, Suheriat Mono, dan Zainuddin. Ketiga orang tersebut mengaku pemilik lahan atau aset-aset di kampus Bina Dharma Palembang. Terjadi kericuan saat tim kuasa hukum dari Yayasan Bina Dharma mendatangi lokasi dan melihat kawasan tersebut sedang digali untuk pemasangan patok. Usai kericuan terjadi, pemasangan patok di lokasi tersebut untuk sementara dihentikan. Kuasa hukum penggugat mengatakan mereka melakukan pematokan karena pihak Yayasan Bina Dharma telah menggadaikan surat-surat tanah ke bank. Kliennya pun khawatir aset-aset miliknya itu akan hilang karena kampus A, kampus B, dan kampus C adalah milik kliennya. Sedangkan Yayasan Bina Dharma tidak mempunyai aset, melainkan hanya menumpang. Sebelumnya, laporan gugatan atas aset-aset ini ke Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Agustus 2021 atas kepemilikan aset bukan warisan. Itu kenapa tidak ada, Pak? Ya, jadi kami datang rencana kami mau pasang pelang karena pelang mau membuktikan itu bukti kepemilikan nama klien kami. Nah, tetapi kami dihalang-halangi oleh para security, bahkan kemudian datang yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum dari pihak lawan. Nah, sampai kemudian akhirnya itu tidak terjadi karena mereka minta untuk hari Senin nanti akan ada pertemuan untuk mencari solusi. Sedangkan kuasa hukum tergugat dari Yayasan Bina Dharma Palembang, Anton Nurdin, menjelaskan pembelian aset dulunya dilakukan oleh Yayasan Bina Dharma, namun kini diklaim oleh beberapa pihak untuk mengambil hak aset-aset Yayasan Bina Dharma yang sudah dibeli oleh yayasan. Sebenarnya kisruh antar
keluarga ya, semenjak ditinggalkan oleh almarhum Pak. Namun kalau kami dari pihak keluarga besar menginginkan sebenarnya mereka bersatu lagi untuk bagaimana membesarkan Bina Dharma. Yayasan Bina Dharma ini karena semenjak ditinggal Pak Buhori, yaitu tadi ada saling klaim status pemilikan. Kedua belah pihak akhirnya sepakat akan menempuh jalan musyawarah bersama. Namun bila tidak sepakat, pematokan pemasangan pelang hak milik akan dipasang kembali dan menunggu proses hukum di pengadilan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir hingga saat ini mencapai lebih kurang 500 hektar. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, apalagi puncak kemarau diprediksi terjadi pada bulan September mendatang. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir hingga saat ini mencapai lebih kurang 500 hektar. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena puncak kemarau diprediksi akan terjadi pada bulan September mendatang. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio menyatakan, dari hasil ground check lahan bekas terbakar saat ini telah mencapai 500 hektar, yakni terjadi di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, seluas 300 hektar, kemudian 200 hektarnya lagi terjadi di Desa Risanjaya, Kecamatan Pemulutan Barat. Sebelumnya petugas sempat kewalahan memadamkan kobaran api yang terus meluas dan mendekati pemukiman warga. Bahkan warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kebakaran lahan terjadi di atas lahan tidur atau lahan kosong yang terdiri dari semak belukar dan ilalang kering yang sangat mudah terbakar. Alhamdulillah sampai dengan sore ini tidak lagi ditemukan adanya asap dan api yang membakar lahan. Jadi api itu merembet melihat dari arah angin, dia ikut sampai lompat melalui jalan ini, kemudian menyusul sampai ke sana. Bang, untuk luasan Bang, sejauh ini berapa luas? Perkiraan sekitar 500 hektar. Jika masyarakat terbukti membakar lahan dengan sengaja, maka Polres Ogan Ilir mengancam tidak akan segan-segan menindak tegas sesuai sanksi pidana. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi satu lagi nakes wafat derita COVID-19. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jam baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, satu lagi tenaga kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meninggal dunia akibat terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini menambah deretan jumlah meninggal dunia di kabupaten ini menjadi 55 orang, 3 diantaranya tenaga kesehatan dan merupakan garda terdepan dalam memerangi virus COVID-19. Inilah gambar video amatir dari salah seorang petugas yang merekam proses pengangkatan jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara II ke mobil untuk dievakuasi ke rumah duka di Kecamatan Buai Pematang Ribu Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Petugas Satgas COVID-19 beserta sang suami mengangkat keranda mayat dari salah satu ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Muara II untuk dimasukkan ke dalam mobil jenazah milik pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Humas RSUD Muara II mengatakan, Fauzatun Nisa merupakan tenaga kesehatan di Puskesmas BPRT di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang meninggal dunia akibat terkonfirmasi COVID-19 dengan komorbid. Sebelum meninggal, terlebih dahulu dilakukan perawatan secara mandiri di rumahnya selama 12 hari dengan pantauan pihak Puskesmas setempat. Namun akibat yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya perbaikan kesehatan, pihak Puskesmas BPRT merujuknya ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara II. Akan tetapi, setelah 3 hari mendapat perawatan, pihak rumah sakit Fauziatun Nisa meninggal dunia. Selain serangan virus COVID-19 yang bersangkutan juga komorbid kencing manis. Benar adanya, memang ada perawat kita dari kesehatan, ada yang terkonfirmasi COVID-19 dengan komorbid. Itu sempat dirawat berapa lama? Lebih kurang sempat dirawat sekitar 3 hari. Di rumah sakit? Di rumah sakit kita. Rumah Sakit Umum Daerah Muara II sedang merawat sebanyak 25 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam posisi zona merah dengan jumlah positif mencapai 487 orang, suspek 914 orang, OTG 1.386 orang, meninggal dunia 55 orang, serta 245 orang telah dinyatakan sembuh. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, setelah sekian lama berada di zona orange penyebaran COVID-19, kini Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan masuk ke zona merah level 3. Ogan Ilir tercatat 469 terkonfirmasi positif dan meninggal dunia mencapai 35 orang. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam menekan meluasnya virus COVID-19. Kerja keras tersebut terbukti Ogan Ilir berada di zona kuning penyebaran COVID-19, namun masifnya virus tersebut akhirnya saat ini untuk pertama kalinya Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan masuk zona merah level 3 penyebaran COVID-19. Hal tersebut karena signifikannya sejumlah warga Ogan Ilir terkonfirmasi positif corona. Semua kecamatan yang ada ditetapkan sebagai zona merah tanpa terkecuali. Data terbaru, warga Kabupaten Ogan Ilir yang tercatat positif terjangkit virus corona berjumlah 469 orang. 35 orang meninggal dunia, 336 orang dinyatakan sembuh, lalu 1.318 suspek dan 13 probable. Data tersebut dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Kita dapat surat dari Menteri Dalam Negeri yang terakhir ini tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat nomor 29 tahun 2001. Di dalam
instruksi Menteri Dalam Negeri ini, Kabupaten Ogan Ilir ini masuk level 3. Level 3 di dalam penyebaran COVID itu warnanya merah, zona merah. Untuk itu, saat ini Kabupaten Ogan Ilir diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang diperpanjang hingga 9 Agustus mendatang untuk tidak boleh melakukan kegiatan dalam bentuk apapun untuk berkumpul. Bila tidak digubris, kegiatan berkerumun akan dibubarkan oleh petugas gabungan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja kejadian lucu dan mengundang gelak tawa saat vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat. Di Kabupaten Oki, pria bertato dan bertubuh kekar justru menjerit histeris saat akan disuntik vaksin. Petugas pun berusaha menenangkannya. Inilah detik-detik pria bertato dan bertubuh kekar di Kabupaten Oki saat akan disuntik vaksin. Menjerit histeris sambil memanggil ibunya. Tatkala petugas kesehatan akan menyuntikkan vaksin di tubuhnya. Petugas pun berupaya menenangkan pria bertato ini. Tak ayal jeritan histeris ini mengundang gelak tawa dan menyedot perhatian semua undangan yang hadir saat itu. Pasalnya orang yang divaksin adalah seorang pria bertato dan bertubuh kekar, tetapi justru takut saat akan divaksinasi. Kepala Puskesmas Sukiwaras Kecamatan Teluk Gelam mengaku vaksinasi untuk masyarakat yang dilakukan adalah vaksinasi tahap kedua. Semua masyarakat yang belum melakukan vaksinasi diundang ke Puskesmas untuk diberikan vaksin guna menekan angka penyebaran COVID-19. Antusias masyarakat memang cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin. Antrian vaksinasi diatur oleh petugas agar tidak menyebabkan kerumunan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pastinya di sini 218 itu sudah kita prediksi dari awal karena yang mengikuti tahap pertama vaksinasi bulan kemarin itu sejumlah 218 dan tentunya tidak ada pembludakan seperti itu, Pak. Masyarakat yang belum divaksinasi diharapkan untuk datang ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan demi Indonesia bebas pandemi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, gurihnya tekwan khas Palembang berlimpah kuah racikan rempah. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memberikan bantuan sosial. Meski Desa Sungai Ceper dianggap rawan kejahatan senjata api rakitan, namun tidak membuat luntur aksi bakti sosial Kapolda Sumsel untuk warga yang terdampak COVID-19. Dengan didampingi pejabat umum Polda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri, Kapolda Sumsel mendatangi Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedatangan Kapolda Sumsel ke Desa Sungai Ceper yang dianggap home industri senjata api rakitan ini untuk memberikan bantuan sembako kepada warga setempat yang saat ini terdampak COVID-19. Selain memberikan bansos, Kapolda Sumsel juga memberikan raket badminton dan meresmikan lapangan olahraga badminton untuk warga sekitar agar dapat berolahraga hingga warga tersebut memiliki kesibukan dan terhindar dari aksi kejahatan. Desa Sungai Ceper dikenal desa rumah produksi senjata api rakitan. Hadirnya Kapolda Sumsel untuk kedua kali ini menuai tanggapan positif dari warga sekitar yang kini membuat desa tersebut menjadi aman. Saya bersyukur sejak kedatangan kami yang pertama, kurang lebih 3 bulan 4 bulan yang lalu, sampai yang kedua ini kejahatannya alhamdulillah menurun di sini. Mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda baik lah. Dan yang paling penting, ada sesuatu yang luar biasa yang kita komunikasi, kolaborasi dengan PT Sinarmas, di mana masyarakat sini mengelola tanahnya sendiri dengan bantuan Sinarmas, nanti hasilnya dijual ke Sinarmas. Ini tidak hanya untuk meningkatkan masalah ekonomi, tapi ini adalah salah satu solusi permanen terhadap masalah kebakaran hutan. Warga Desa Sungai Ceper mendoakan dan memberikan dukungan kepada Kapolda Sumsel yang saat ini terbelit persoalan dana hibah senilai 2 triliun rupiah. Dari Ogan Komering Ilir, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, selain pempek, tekwan menjadi salah satu menu makanan khas Kota Palembang. Rasa kuahnya yang gurih dengan campuran udang menjadi salah satu keistimewaan tersendiri dari menu tekwan khas Palembang ini. Kuahnya yang kaya rempah tentu saja menyehatkan selama menjalani masa PPKM level 4 di Kota Palembang. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tekwan menjadi salah satu menu makanan favorit bagi warga Kota Palembang maupun para pengunjung yang datang mengunjungi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini. Berbeda dari menu olahan ikan lainnya, tekwan merupakan menu makanan khas Palembang yang memiliki cita rasa kuah yang gurih dengan campuran udang di dalamnya. Untuk membuat tekwan dibutuhkan bahan utama ikan gabus giling, sagu, putih telur, garam, gula, bawang merah, bawang putih, kepala udang, potongan bengkoang, hingga jamur kuping dan daun bawang sebagai pelengkapnya. Untuk membuat tekwan, campurkan ikan gabus giling, sagu, putih telur, garam, kemudian aduk hingga merata. Setelah itu, adonan ini dibentuk bulat kecil, kemudian direbus dengan air mendidih hingga matang. Selanjutnya, tiriskan tekwan yang sudah matang hingga dingin. Untuk membuat kuahnya, tumis bawang merah, bawang putih, kepala udang hingga harum. Selanjutnya masukkan tumisan ini ke dalam air putih dan dididihkan. Tambahkan juga garam, gula hingga potongan bengkoang, jamur kuping, serta daun bawang sebagai pelengkapnya. Untuk penyajiannya masukkan tekwan yang sudah matang ke dalam piring dan tambahkan kuah secukupnya. Makanan khas Palembang, salah satu makanan khas Palembang, jadi terbuat dari ikan gabus. Jadi ikan gabus yang segar.
Rasanya seperti apa? Kalau rasanya kalau kita menggunakan ikan gabus yang segar, pasti rasanya gurih dan campuran putih telurnya buat dia kejel dan gurih. Jadi saya makan tekwan. Rasanya gimana, Bu? Rasanya enak. Terus tekwannya itu terasa ikannya karena terbuat dari ikan gabus. Jadi rasanya itu enak, segar, gurih, kejel gitu ikannya. Harganya mahal, Bu? Harganya nggak terlalu mahal. Untuk satu porsi tekwan gabus ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yakni seharga Rp15.000. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.